Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini memberi pesan yang tegas tentang syarat untuk menjadi murid Kristus. Dalam arti tertentu, syarat tersebut dapat kita anggap sebagai sebuah konsekuensi atau resiko. Namun bagi sebagian orang, syarat yang diajukan oleh Yesus terasa berat, sabdanya terasa begitu keras. Para murid Yesus diminta untuk berani menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikutinya. Para murid Yesus diingatkan bahwa siapapun yang mengasihi anggota keluarga lebih daripada mengasihi Yesus disebut sebagai tidak layak bagi Yesus. Begitu juga bagi siapapun yang tidak sanggup memikul salib dan ingin mempertahankan nyawanya sendiri, dipandang Yesus tidak layak untuk menjadi murid-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah membaktikan hidupnya untuk melaksanakan kehendak Bapa sampai tuntas. Ia menunjukkan kepada murid-muridnya arti pengosongan diri. Yesus telah memberikan hidupnya secara total bagi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menjadi murid Kristus, ia mesti belajar untuk selesai dengan dirinya sendiri dan berhenti untuk mencari jati dirinya. Sesudah itu, ia belajar menyangkal diri dan memikul salib supaya dapat menghadirkan Kristus dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua tentu ingin menjadi murid Kristus yang baik, menjadi murid Kristus yang setia. Maka marilah kita mengenali apa tanda seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ada seorang ahli yang mengemukakan ada 5 tanda bahwa seseorang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tanda yang pertama, seseorang itu dapat mengontrol ego maupun ambisi pribadinya. Tanda yang kedua, ia sudah tidak punya keinginan untuk bebas sesuka hatinya, sak gelemi dewi. Tanda yang ketiga, ia dapat berbahagia dengan tidak tergantung pada orang lain. Yang keempat adalah ia tidak merasa iri dengan kehidupan orang lain, meskipun ia sungguh tahu bahwa antara dia dan orang lain terdapat berbagai perbedaan. Dan tanda yang kelima adalah ia berdamai dengan dirinya sendiri. Pikiran, perasaan menjadi selaras. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus kita diharapkan meneladani hidup Yesus dan berjuang untuk mewujudkannya. Sebagaimana Yesus diutus untuk menghadirkan Allah kepada manusia, demikian pula kita diutus untuk menghadirkan Kristus kepada sesama yang berada di sekitar kita. Sebagaimana Kristus senantiasa tergerak oleh belas kasihan, demikian juga kita diajak untuk berbelas kasih kepada sesama. Sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita tanpa batas dan menggerakkan hati kita untuk berbelas kasih kepada semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan novena kebangsaan
yang ketiga. Kita diundang untuk merenungkan tema, yaitu gereja berbela rasa. Sebuah tema yang digali untuk mengolah tema umum, yaitu tinggal dalam Kristus, berbuah untuk Indonesia damai. Tema gereja yang berbela rasa mau menegaskan kepada kita semua tentang salah satu jati diri gereja, yaitu sebagai komunitas murid-murid Kristus yang diutus, bukan komunitas yang hanya duduk berdiam bareng-bareng. Berkaitan dengan hal ini, Paus Fransiskus pernah mengatakan, gereja yang bergerak keluar adalah komunitas para murid yang diutus, yang terlibat dan mendukung, yang berbuah dan bersukacita. Sebuah komunitas yang mewartakan Injil, yang tahu bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita berani mengambil prakarsa, mencari mereka yang telah menjauh, berdiri di persimpangan-persimpangan jalan, dan menyambut yang tersingkir. Komunitas itu tidak pernah kehabisan semangat untuk menunjukkan kemurahan hati sebagai buah dari pengalamannya sendiri akan kekuatan belas kasih Bapa tanpa batas. Saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan oleh Paus Fransiskus agar kita menjadi sadar dan kita mengakui bahwa sesungguhnya Allah telah mengasihi kita dengan kemurahan hatinya yang tanpa batas. Berbeda dengan manusia, kemurahan hatinya ada kalanya dibatasi oleh kepentingan, oleh minat dan tujuan. Kemurahan hatinya ada kalanya mensyaratkan ini dan mensyaratkan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita diharapkan memiliki sikap, yaitu Tuhan mengasihi diriku. Sayangnya kasih Tuhan kepada manusia itu dimengerti oleh sebagian orang ketika ia mengalami keinginan dambaannya terwujud. Kita perlu mengenali dalam diri kita setiap hari bahwa Tuhan mengasihi diriku. Semoga pengalaman dikasihi Tuhan mendorong kita untuk selalu bersemangat mewartakan Kristus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk membangun gereja, membangun komunitas yang berbela rasa. Berbela rasa itu berarti bahwa seseorang tidak sekedar dapat merasakan penderitaan orang lain, tetapi ia terlibat untuk berbuat sesuatu. Ia tidak tinggal diam ketika mendengar atau menyaksikan sesamanya mengalami duka, mengalami derita, mengalami ketidaknyamanan, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kebingungan, dan segala macam. Gereja yang berbela rasa mewartakan Kristus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Secara konkret, Keuskupan Agung Semarang dan juga paroki kita punya program-program pelayanan untuk menolong saudara-saudari yang mengalami kesulitan. Tidak hanya terbatas bagi umat beriman saja, melainkan juga secara umum. Saudara-saudari yang terkasih, kita diundang, siap diutus meskipun kita memiliki keterbatasan.
Kita sadar bahwa kita tidak dapat menyelesaikan segala sesuatu di sekitar kita. Namun kita tidak perlu minder, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu punya pikiran yang aneh-aneh dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Tentu Tuhan akan menyempurnakan apa yang kita buat. Tuhan pun juga akan menyelesaikan segala niat baik kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sungguh menyadari bahwa beroleh kesempatan menolong sesama itu merupakan kesempatan yang perlu disyukuri. Sebab kita sebenarnya melayani Allah dalam diri sesama. Kita menjadi berkat bagi mereka dan pada gilirannya kita akan memperoleh juga berkat dari orang lain, memperoleh berkat dari Allah sendiri. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita.